Lagi. Bersama rakyat. Bersama rakyatku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba langsung kepada rekan-rekan PTPS untuk dapat mengikuti bimbingan-bimbingan ataupun pembekalan materi-materi mengenai tugas ataupun wewenang kewajiban daripada PTPS dalam pilkada serentak tahun 2024. Telah hadir tengah-tengah kita yaitu Bapak Andi Joni Kansa selaku konsultan materi. Beliau ini adalah telah hadir 2 kali tengah-tengah kita di Kecamatan 4 Pulau Dagu ini. Kurasa yang kenal wajahnya ganteng, murah senyum, murah dompet. Jadi ada materi lagi kalau dibaca lagi dengan PTPS. Oke ya. Tentu kami silakan kepada Bapak Dori Banusa untuk menyampaikan materinya untuk Bapak dan silakan. Terima kasih. Sebelum menyampaikan materi, maaf Pak Asep dan seluruh teman-teman seluruh kecamatan. Mana PTPS ngaco? PTPS ngaco? Baca ngaco? Ya, dadah, boleh. PKD mana? Nanti PKD, PTPS ada. Oh betul. Oh itu mulai ya, santai, slow, tapi pasti. Ya, jangan bosan-bosan hina ide aku nih. Jadi ini oleh Pak Korbit P2A dengan Korbit BP dengan Pak Kasek. Ya. Mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan 4 Kutuledaku Bapak Hendy Iskandar SMSI. Beliau adalah kepala sekretariat yang ngurusi gawe ini. Jadi sebenarnya kalau di kecamatan itulah bukan urusan masalah penggawean bintek membintek, ya, karena beliau langsung ke kabupaten. Sebenarnya saya hormati Ketua Panwaslu Kecamatan itu Bapak Ferianto selaku Kodim SDM dan organisasi. Harus tahu ya, PTPS dan PKD, SDM itu sumber daya manusia dan organisasi. Yang saya hormati anggota Kodim P3H Bapak P3S Bapak Adi Irawan, ya. P3S itu harus juga tahu, ya, penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian sekitar, bukan sekitar kota luar. Dan saya hormati Kodim P2H Bapak Marwan, ya, selaku Kodim P2 itu pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan dengan masyarakat. Kalau dulu namanya hubungan organisasi antar lembaga, ya. Jadi PTPS harus tahu, ya. Yang saya hormati seluruh staf Panwaslu Kecamatan 4 Kutuledaku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang saya hormati Camat, Bapak Camat 4 Kutuledaku yang mewakili tadi ada, terus unsur keamanan Gorabel 04 Gunung Mega, ya, Pak Kapolsek yang mewakili, dan seluruh PTPS yang saya hormati dan saya banggakan dan serta saya sayangi.
siap mengawasi pemilu di TPS ya, harus siap karena kemarin kita sudah diberi sumpah dan janji. Nanti saya akan memperdalam kaitan masalah tugas dan fungsi di TPS itu bagaimana. Sebenarnya saya pengen ada PKD. Kenapa? Dasar pengawasan ini kan kolektif kolegial. PTPS dan PKD itu dia tidak bisa memutuskan permasalahan di lapangan. Hanya saja bisa memberikan temuan-temuan dengan Panwaslu kecamatan. Kenapa Panwaslu kecamatan ada 3? Karena plenonya di Panwaslu kecamatan. Kalau ada temuan-temuan yang ada di desa atau di TPS, mestinya begitu. Karena dasar Panwaslu itu kolektif kolegial, ya. Itu sebagai pembuka dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan tidak dimunya kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberikannya suatu kenikmatan, yaitu nikmat sehat karena kita dapat berkumpul untuk yang kedua kalinya dalam rangka kegiatan Panwaslu kecamatan sampai tingkat TPS di 4 wilayah ini. Selamat siang, semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selalu mengikutnya insyaallah selalu setia sampai akhir hayat kita masing-masing nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa hal masukan dari saya ya, khususnya PTPS dan PKD. Tolong atribut jangan ada yang tertinggal pada saat mengawasi. Ya, yang kedua alat kerja harus dipegang. Ya, PKD punya alat kerja, pom ya, minta sama Panwaslu kecamatan terkait pakaian ya. Mohon nanti kalau sekarang kan saya bintang ya, pelatihan. Nanti pada saat di lapangan jangan menggunakan sandal jepit, khususnya sepatu dan sepatu kantor. Ya, kalau sepatu mau pakai sepatu apa pantofel nggak apa-apa, tapi ya punya tali. Ya, kenapa kamu dulu ya? Maaf, saya bahasa sedikit. Ya, kamu dulu ya banyak jalan. Ya, maaf. Sendal jepit tadi ada saya lihat pakai sendal, bukan sendal jepit, tapi sendal suruman tadi. Ada yang pakai tali sendalnya. Gak apa-apa kalau pada saat biptek ini nanti di lapangan menurut saya, pada saat tugas di lapangan ya mohon. Dan kalau musim hujan, kalau bisa jangan sepatu putih. Ini kenapa pakai sepatu bekas sekolah dulu? Ada manfaatnya. Yang penting kita bekerja ya, menjaga keamanan dan kenyamanan. Ya, itu pengalaman saya begitu menyampaikan seluruh PTPS, PKD, termasuk Panwascam. Karena aku dulu ya di bawah Kode BSDM dan organisasi, saya yang merekrut 377 desa, koordinator saya. Makanya saya kalau menyampaikan materi, berbagi pengalaman, memberitahukan supaya enak ya. Terutama yang betina. Dan kita istilahnya tadi, kalau di sini tidak apa-apa, kalau di lapangan tidak perlu gaya, yang penting untuk kerja. Ya, nanti saya akan memperdalam kaitan yang pembekalan kemarin. Nanti saya akan kupas satu persatu lebih kurang 2 jam. Kini kamu terakhir lebih deh. Siwasi ini Pak, siwasi aplikasi. Belum ya. Nah, syarat PTPS mungkin dari awal waktu rekrut itu kan sudah jelas ya, harus mempunyai HP Android ya. Terus kalau tidak paham sistem kerjanya cepat, bertanya kepada PKD. Ya, PTPS itu ada urutan, jangan
dari bawah itu BTPS bertanya kepada PKD. PKD pun harus siap ditanya. Itu namanya kolektif kolegial. Baca kamu kolektif kolegial ditambah. Kolektif kolegial itu ya, hubungannya itu harus dari bawah ke tingkat kedua, ke tingkat ketiga. Jangan yang buat di pucuk. Ya, koordinasi dengan PKD BTPS. Tidak boleh langsung ke Panwascam, nanti PKD yang menyampaikan masalah di BTPS. Ya, nanti ada semua itu ada. Ya, jadi judulnya hari ini pelatihan TOT modul pengawasan TPS pemilihan 2024 dan ini dan tupoksi BTPS. Ya, itu saya merancang dari temuan jauh di sana. Saya tambah-tambahin sedikit. Lanjut. Model pengawasan pilkada. Nah itu teman saya itu. Ya, model lama. Ya, jadi pertama itu reaktif. Reaktif itu artinya peran aktif kita ya. Kinerja kita hampir mirip seperti pemadam kebakaran. Ya, BTPS itu hampir mirip seperti pemadam kebakaran. Paham tidak kira-kira? Ya, jadi bahasa perumpamaannya hampir mirip seperti pemadam kebakaran. Jadi sebagai saya di awal sampaikan atribut, ya, sepatu, ya, di mana setelah ada pelanggaran Panwaslu baru bertindak. Ya, di mana setelah ada pelanggaran Bawaslu boleh bertindak. Jadi diawasi dulu, jangan langsung bertindak. Ya, diawasi dulu. Kalau memang itu melanggar, boleh bertindak. Yang kedua, proaktif. Jadi reaktif tadi, ya, diikuti oleh proaktif. Tujuannya setiap pelanggar yang terjadi bisa diantisipasi atau dianalisis. Masa dianalisis kira-kira? Di Cina yang boleh dicermati, dilakukan ini pelanggaran, ya, dan harus tahu dasarnya. Yang ketiga, prediktif. Hasil dari reaktif dan proaktif itu menghasilkan prediktif. Prediksinya benar atau tidak? Ya, pelanggaran dalam pemilu kada bisa diarahkan ke sumber-sumber pelanggaran. Dan time tracking police. Detail itu sumber-sumber pelanggaran itu, ya, harus kita pahami mulai. Nah, baru hasilnya pengawasan pemilu harus bisa memperkirakan pelanggaran yang dapat terjadi sehingga mengetahui cara mengantisipasinya. Ya, kalau itu belum terjadi pelanggaran, ya, diantisipasi itu sudah diamati. Lanjut. Ya, rangka pengawasan pemilihan berbeda. Pengawas pemilu BTPS kan, BTPS melindungi hak semua paslon. Ya, tadi saya mengacung, nggak boleh pak, ngacung, ya kan? Secara bahasa itu tidak boleh. Semua paslon itu kita beri perlindungan. Ya, satu, melindungi hak pilih. Apa itu sih hak pilih? Apa itu hak pilih? Orang yang memilih. Apa syaratnya? 17 tahun dan sudah menikah. Kemarin saya bahas itu. Apa belum ya? Ya, jadi DPT itu 17 tahun dan sudah menikah. Bagaimana kalau dia umurnya 15 tahun tapi sudah menikah? Sudah menggunakan pilih kan? Ya, ada dua syarat itu, 17 tahun dan sudah menikah. Walaupun umurnya belum 17 tahun, apabila sudah menikah, dia berhak
Yang kedua, menjaga tujuan dari pilkada. Apa sih tujuan pilkada itu? Menentukan pemimpin daerah. Asasnya apa? Demokrasi. Ya. PTBS harus paham tujuan pilkada itu apa sih? Untuk menentukan pemimpin daerah, dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga, cegah konflik. Apapun permasalahan yang di TPS dicegah, tidak ada kerusuhan. Mohon maaf kalau TPS tidak tegas, nantinya ada permasalahan kisruh, jangan sampai terjadi. Makanya Bawaslu memberikan atribut itu supaya tahu PTPS di mana tempatnya, PKD di mana duduk, tugas dan kewenangannya, ya. Yang keempat, menegakkan aturan. Nah, setiap apapun tindakan berdasarkan aturan. Tadi sudah disampaikan oleh Kodim PP penyelesaian sengketa bahwasanya pahami aturan. Ya, lanjut. Fungsi PTPS. Ya, mohon diperhatikan ini fungsi. Guna kamu di TPS itu apa dulu? Ya, dalam bahasa daerahnya, guna kamu di TPS itu apa dulu? Pertama, melakukan pencegahan. Jadi kita percaya dikit, yang penting kita tujuannya mencegah. Yang kedua, mengawasi. Ya, dasar pengawasan itu ada jelas. Yang ketiga, memberikan advice dan teguran, usulan dan teguran di TPS itu. Kaitan masalah pada saat penggusuran. Yang keempat, menindaklanjuti penanganan pelanggaran. Kalau ada terjadi pelanggaran harus ditindak dengan alat kerja. Ya, ada PTPS yang menerima pada saat pemilihan. Yang kelima, membuat laporan. Laporan kamu dibuat, nanti ada di situ pelaporan, tulis nama kamu yang melapor, PTPS desa ini nama si ACBC, ya TPS berapanya ditulis, ada semua di form itu. Laporannya tulis permasalahannya di mana, ya, apakah KPPS, apakah saksi, apakah pemilih, ya, tulis di form, disampaikan ke BKD, ya, jangan langsung dikirim ke macam, ya, makanya BKD itu kerjasama yang baik. Lanjut, ruang lingkup pengawas TPS. Ya, disinilah tempat kamu bekerja, ruang lingkupnya itu. Ya, rumah tempat kamu bekerja. Ya, inilah yang pertama, masa tenang. Siapa yang tahu dengan masa tenang? Masa tenang itu 3 hari sebelum masa pemilihan. Ya, jadi kalau kita pemilihan di tanggal 27, masa tenangnya tanggal berapa mulai? Wah, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 25. Kalau gajian orang PTU ya tanggal 25. Ada yang tahu? 3 hari sebelum pemilihan masa tenang itu. Jadi kalau pemilihan tanggal 27, malam tanggal 24 sudah masa tenang. 23 malam itu sudah masa tenang. Pukul 00. Karena kita minum hari ini bukan dari pagi, dari tengah malam. Jadi besok tanggal 24 malam ini sudah pembersihan atribut di pukul 12, ya, atau pukul 00 tengah malam itu. Makanya PKD, BTPS kerjasama
Yang kedua, persiapan pemungutan suara. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya, persiapan pemungutan suara itu PTPS harus tahu di mana TPS tempat Anda mengawasi, ya. TPS 1, di mana TPS 1 harus tahu, ya. Jangan masa mentang-mentang masa tenang 3 hari sebelum pencoblosan, kami itu tenang tidur di rumah pencetin HP, main game, tidak kok. Boleh, kamu sudah dilatih kemarin. Jangan tenang ya. Mohon ya. Siap kan? Tidak ikut tenang. Nah, sekarang sudah harus tahu di mana TPS tempat KPPS untuk didirikannya, tiap TPS. Pemungutan suara. Pemungutan suara itu tanggal 27, ya. Di KPPS itu nanti ada aturan, dipahami aturannya. Apabila KPPS mengulur-ulur waktu, ya, maka PTPS harus memberikan usulan atau saran tadi, ya, masukan. Yang keempat, di akhir masa pemungutan ada namanya penghitungan suara, ya. Jadi itu 5, pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK. Jadi PTPS, ya, setelah selesai kotak tadi dihitung, sudah selesai semua dari nomor 4 itu sudah clear semua, sudah tanda tangan semua, PTPS mengawal PKD, ya, karena satu desa itu biasanya minimal 3-4 TPS, tidak mungkin PKD akan sendirian, ya. Yang penting koordinasi dengan PKD. Pak, kami yang sekian PTPS ini sudah selesai, ya, kota mau diantar ke BPK lewat desa ini, ya. Jadi 5 itu harus tolong ditulis, ya. Jadi itulah tempat kamu mengawasi, ya. Tidak ada itu yang mengatakan kamu mengawasi di luar TPS, kan? Itu perhatikan semua, ya. Lanjut. Nah, manajemen kompetensi seorang pengawas TPS. Yang pertama itu pemahaman atas regulasi yang berlaku, ya. Jadi regulasi yang berlaku harus dipahami, maksudnya peraturan, ya, sistem, cara bentuk TPS, ya, harus dipahami. Yang kedua, memahami juknis PTPS, ya. Petunjuk teknis kamu tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Nanti dibuka lagi, ada buku juknis PTPS, ada buku pedoman PTPS itu, ya. Mungkin masih ada pembekalan lagi mungkin, atau nanti setelah pembekalan mungkin dari kabupaten diberikan atau bentuk slide gitu, ya, dikirim ke kecamatan masing. Jadi nanti baca itu buku juknis, ya, petunjuk teknis PTPS. Yang kedua, memahami posisi pengawasan yang optimal, ya. Optimal itu berarti, ya, harus ekstra, ya. Ada mana ibu-ibu nih ngomong lagi pengawas, ya, yang lagi marah ngomong lagi. Yang keempat, memahami alat kerja dan bahan pendukung pengawasan. Kemarin waktu pembekalan sudah saya kasih, kan, yang apa namanya itu seluruh alat kerja, ya. Belum ada semua itu di buku petunjuk teknis gitu, ya, nanti. Yang kelima dan seterusnya, tapi jangan berlebihan seterusnya, ya. Nah, asas penyelenggara, satu asas penyelenggara itu
attitude. Ya, kalau tadi itu dasar, kalau sekarang acuan, keberanian, ya, jadi kalian keberanian bertanggung jawab, sopan, disiplin dan seterusnya. Ya, perlu saya perdalam sedikit, bagaimana sikap kita sopan terhadap orang lain, bagaimana kita disiplin terhadap diri sendiri. Tapi kedisiplinan itu tergantung kita memahami apa yang kita emban atau yang kita pegang atau yang kita tugas, ya. Nah, skill ini cara komunikasi. Mungkin baca dulu ngomongnya, ya, cuma mental lah biasanya. Kadang-kadang PDPS minat PKD dan mental dikit tidak lagi udahnya lebih PKD. Kalau dikasar kamu lebih, jangan api ketemu api, apalagi api ketemu bensin, api ketemunya air atau kain basah, supaya berjalan. Biasalah kalau PKD kadang-kadang belum terima honor, mungkin ada mana kecil, padahal sama yang kamu kan belum terima, jadi dituruti PKD. Kalau PKD-nya betul, kalau PKD-nya kemudian PTPS-nya betul, PTPS-nya agak menjauh pemahaman dikit PKD yang model, nah itu kan mungkin jadi damai dan tenang. Cara memberikan usulan tadi, ya, cara menangani masalah, ya, cara mengisi laporan, dan tidak kapten. Apa kapten itu? Ibu ini apa kapten, Bu? Nah, jadi harus punya Android supaya cepat laporannya. Lanjut. Output dan outcome feedback. Ya, jadi masukan, pengeluaran, ya, keluar dalam satu aturan feedback ini, ya. Yang pertama, peserta PTPS memiliki pengetahuan tentang pencegahan, pengawasan, penindakan. Sekarang aku nanya, ada sudah yang pernah menjadi PTPS sebelum ini? Coba, ada mulai itu. Beda desa, ya, beda desa. Nah, yang sudah berpengalaman, tolong kasih pengalamannya dengan yang belum berpengalaman. Saya memberikan materi ini, kita sudah pengalaman saya berikan kepada PTPS kecamatan ini, ya. Yang kedua, peserta PTPS dapat melakukan saran perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kalau pelanggaran itu tidak dinyatakan terlalu fatal, ya, tidak akan membuat keributan atau tidak akan mengganggunya pelaksanaan pemilihan suara, PTPS boleh merevisi atau memberikan usulan saja, ya. Selanjutnya, peserta PTPS dapat menggunakan Siwasli dengan maksimal. Nah, Siwasli inilah yang berurusan kalau yang gaptek tadi, ya, belum ada Pak Ketua, ya, Siwasli. Mungkin dalam minggu-minggu ini nanti ada sistem pengawasan mata pilih namanya, langsung ke HP Android masing-masing sistemnya. Nah, inilah kita ini semenjak adanya sistem semuanya pakai aplikasi, sehingga Bawaslu juga membentuk sistem aplikasi. Kalau di pemilu kemarin kan Siwaslu, ya, kalau yang sudah pernah kemarin PKD, dia sudah paham dengan Siwaslu, tidak jauh beda, hanya perbedaan kalimat. Karena sekarang kenapa Siwaslu? Karena pilkada, di sistem pengawasan mata pilih pemilih, ya. Dan keempat, peserta PTPS dapat mengisi form A
dengan baik dan benar. Ya, TPS tolong kalau menulis itu yang jelas. Ya, jangan nulis nama saya Andi Joni Panca, ditulis Andi Joni Panca, salah ya. Jangan ditulis umpamanya di situ Epi, kamu tulis Epoy, ya. Harus jelas penulisan. Apa? Sudah yang pernah ikut sensus ekonomi atau sensus penduduk atau sensus pertanian, statistik itu biasanya menerima orang ya kategori tulisannya bagus ya. Nah sama BPS juga, kalau buat laporan yang jelas penulisannya, ya gunakan huruf kapital, ya pas sampai ke PKD laporan kamu tuh ya disampaikan ke PKD, PKD nyampaikan ini dibaca oleh Sekretariat Bawaslu Kecamatan, dibaca cacing kecamatan, jangan ya. Jadi penulisan harus jelas, membuat laporan keuangan. Jod. Nah, tugas pokok pengawasan di BPS yang pertama, H-3. H-3 masih terang ya? Ya, perhatikan. Itu simbol hari Min itu sebelum 3 hari sebelum pemilihan. Pengawasan APK dan BK. Apa itu BK? Kalau APK? Ada terangkan apanya kalau BK? Nah, ya, tahan kan kampanye. Yang kedua, patroli politik uang. Nah, 3 hari sebelum pemilihan. Yang ketiga, surat pemberitahuan memilih. Ya, BPS ya. Kemarin sudah saya sampaikan dengan ketua KPPS berkoordinasi kaitan masalah ya undangan. Karena ada undangan di 1 KWK berapa ya? Dari KPU ya. Bahwasanya sebelum memilih dia sudah menerima undangan 3 hari itu. Itu tugas BPS ya. Koordinasi dengan KPPS. KPPS sudah dibentuk kan? Sudah. Minta nomor HP di BPS supaya kamu tahu semuanya sudah diberi undangan untuk memilih. Yang ketiga, kesiapan BPS. Yang keempat, tadi sudah saya sampaikan kan? Jadi kesiapan BPS. Hari H mengawasi. Hari H itu mengawasi kelengkapan dan pendukung puntung suara. Apa puntung? Bunga hitung suara. Hari pelaksanaan puntung. Ya, jadi kelengkapannya diperiksanya logistik dari PPK ke PPS turun, dari PPS ke TPS, ya itu diperiksa. Apa yang kurang ya. Yang kedua, alur proses persiapan sampai dari pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, jadi pertama mulai ya anggota suara itu biasanya orang sudah taruh ke Dewan Negeri ya, apa masih di BPS, apa sudah didistribusikan ke apa namanya ke ketua KPPS. Itu PPS harus tahu. Itu tugasnya. Jadi kalau yang begini ini ya jangan sungkan-sungkan minta nomor HP ketua BPS atau anggota BPS supaya kamu tahu di mana posisi logistik yang sudah didistribusikan oleh BPS. Apa masih di BPS? Ya, kalau mereka biasanya masih di BPS paginya atau subuh dibawa ke TPS atau mungkin sudah di TPS ya, harus tahu.
Yang ketiga, titik-titik rawan pemungutan dan penghitungan. Di dalam TPS itu ada titik rawan. Apa titik rawan? Di TPS itu ada titik rawan. Gimana titik rawan di TPS? Ada yang tahu? Yang pernah menjadi TPS? Ada yang tahu? Bilik suara, ya, bilik suara, surat suara yang tadi sudah disampaikan oleh Kodim BDKS tadi ya. Jadi TPS itu titik-titiknya harus tahu yang mana yang rawan. Ya, TPS harus tahu yang mana titik yang rawan. Bilik suara itu rawan ya. Nah terus sampai dengan KPPS, tolong yang sudah memilih harus ada tanda. Yang saya sampaikan kemarin kan tinta, ya jadinya ditemukan ke tinta bahwa bukti dia sudah memilih. Dan aturan di PKPU berapa ya? Tidak boleh tidak. Terus plus 1 itu 1 hari sudah pemilihan ya, 1 hari sudah pelaksanaan. Itu ada gambar keranjang ya, pergerakan logistik, hasil hitung surat dan pelaporan. Walaupun tidak ada temuan, tetap buat maaf PPPS sampai dengan PKD 1 hari setelah pemilihan. Berapa surat suara yang tidak terpakai, ya sesuai dengan hasil pleno KPPS. Ya, C1 PPPS harus minta pilkada maupun apa namanya pilgub maupun pilgub ya. Lanjut nama dasar Pak orangnya apa ya, organ pengawasan tahapan sudah ya. Maksud organ itu yang sangat penting dalam pengawasan hitung suara atau pemilihannya. Yang pertama, menjamin validitas konversi suara. Apa itu validitas? Ada yang tahu? Kontennya bahwa sulit dalam mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh bahwa validitas itu apa? Ya, valid, akurat ya. Konversi suara, di dalam suara itu valid. Berapa jumlah mata pilih di TPS itu, berapa surat suara yang digunakan, yang tidak digunakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memastikan kesesuaian dengan aturan pemilu, termasuk dalamnya terkait inklusivitas. Tidak boleh baca inklusivitas ya. Sengaja saya kasih bahasa-bahasa itu biar berpikir sendiri ya. Jadi memastikan sesuai dengan aturan pemilu, termasuk di dalamnya terkait inklusivitas ya. Sekolah dia juga mengertinya inklusivitas. Yang ketiga, menghindari manipulasi perhitungan. Ini ya, semua 4 mata ini rawan semua ya. Menghindari manipulasi perhitungan. Tapi insya Allah kalau PTPS memahami berapa satu TPS itu jumlah suaranya, suara yang terpakai, yang tidak terpakai, suara
insya Allah tidak akan bingung. Yang penting harus tahu TPS ini umpamanya desa Muara Nilu umpamanya TPS 1 jumlah mata pilihnya umpamanya 500, surat suara yang digunakan oleh pemilih umpamanya 459, suara yang rusak berapa, suara yang tidak sah berapa, ya. Yang penting jumlah suara, surat suara yang pertama datang ke TPS harus tahu jumlahnya berapa. Itu bersama KPPS, ya. Nanti disesuaikan dengan surat jalannya. Pak, surat jalan, setiap logistik surat suara itu ada suratnya, ya. Jadi jumlahnya berapa? Termasuk di daftar mata pilih DPT. Jadi jumlah surat suara itu cuma 2,5% lebihnya dari jumlah mata pilih di TPS itu. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi pertama datang ke TPS itu pastikan logistik itu lengkap dan surat suara itu sama-sama dengan KPPS. Jadi jangan mohon maaf, pakai surat suara yang 400 kalian tidak tahu berapa jumlahnya kalau ditanya brigade, ya. Tidak gitu ya, perhatikan itu. Makanya pada saat hari H kalau bisa di TPS itu tersubuh udah bangun, jangan bangun tertujuh, karena KPPS itu ya sumpahnya itu 6:30 sudah mulai. Terutama yang jauh, yang cewek-cewek ya, kalau jauh di awal makanya. Kalau yang belum punya suami, entah sama pacarnya dia tahu soal jauh kan, sudah suami atau sama suami, tapi kan, ya, supaya tidak ada permasalahan ke TPS itu. Saya berkali-kali menyampaikan, TPS itu adalah ya muaranya pengawas di TPS, ya. Kamu itu ada orang-orang pilihan, mencegah yang dapat mencegah kesalahan teknis administrasi. Teknis administrasi itu apa? Penulisan. Administrasi itu teknis, administrasi itu adalah penulisan. Berkali-kali saya menyampaikan harus amati penulisan, ya. Kalau Pak Umar Pak Asik itu mau minta belajar sama Pak Asik. Pak Asik bukan tulis itu, kepala sekretariat, ya. Jadi sesuai dengan aturan penulisan itu harus benar dan jelas. Lanjut. Yang 4 itu sekali. Fokus pengawasan. Nah, masa tenang tadi ya, 3 hari sebelum pemilihan. Ingat kalian masa tenang itu. Masa tenang itu mulainya dari jam berapa tadi? Jam 12 malam. Karena kita ya hitung hari itu bukan dari pagi, bukan dari sore. Kenapa? Alah. Fokus pengawasan. Yang pertama politik uang. Potensi intimidasi di lokasi sekitar TPS, ya. Kampanye yang tidak terjadi pada masa tenang, karena masa tenang tidak ada kampanye. PKD ya, tolong masa tenang tidak ada kampanye. Yang ketiga, APK masih terpasang di lokasi sekitar TPS. Jadi TPS umpamanya di sini, di dekat-dekat TPS itu masih ada gambar-gambar, boleh dilepas oleh pengawas. Tapi kalau yang di rumah-rumah izin sama yang punya rumah, ya, melepasnya jangan tengah malam terjaga Indonesia mau pulang masa tenang boleh, atau berikan teguran Pak, ya, bagaimana cara kita tadi
yang ada nomor, ya. Di situ banyak kali itu, dari muara itu sampai ke sini banyak itu perayaan kampanye, spanduk, baliho segala macam. Nanti dilepas semua pada satu hari waktu tenang. PKD, PTPS bersama Panwaslu Kecamatan dan unsur Geribika Kecamatan Batu Keledaru kerjasama, semua dilepas, ya. Tidak boleh ada yang terpasang. Itu namanya masa tenang, ya. Perhatikan, dan tidak boleh ada paslon yang kampanye lagi. Masa tenang, tapi paslon biasanya sudah tahu semua. Yang ketiga, tadi ya PK. Mungkin itu masa tenang itu sekali lagi 3 hari sebelum masa pemilihan. Kita lanjut, fokus pengawasan persiapan pemungutan suara, ya, pengumuman dan pendistribusian pemberitahuan memilih, ya. DPT sudah ada di masing-masing PTPS, TPS, ya, bukan PTPS, TPS, tempat pemungutan suara. Memastikan KPPS telah mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan nama TPS maksimal H-5. Jadi sebelum masa tenang 3 hari, ya, berarti sekitar tanggal 20, ya, 22, 21 kita sudah tahu, ya, daftar mata pilih tambahan, daftar mata pilih khusus, dan dipahami semua, ya. Yang kedua, memastikan telah menerima pemberitahuan memilih. Itu di undangan itu model C1 KWK KPU, ya. Kalau di KPU keluar, dulu pernah BPK keluar dikit-dikit, maksimal H-3 dengan menyebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas. Apa itu? Yang cacat, ya. Kalau yang sakit bagaimana? Yang sakit berat, dia tidak bisa ke TPS. PTPS bersama anggota KPPS, kawan tugas PTPS, tapi biasanya itu di terakhir surat, ya. Pembuatan TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas tadi, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suara yang secara langsung, umum, bebas, dan rahasia terluber, ya. Jadi pembuatan PTPS itu sudah dipetakan oleh KPU. Setiap wilayah PTPS itu sudah ada semua titik di mana TPS itu didirikan, supaya, ya, yang sakit tidak terlalu parah dan penyandang disabilitas tadi bisa melaksanakan menggunakan hak pilihnya, ya. Itu tugas PTPS itu. Lokasi TPS bukan di tempat yang dilarang. Makanya saya sudah bilang, ya, tidak boleh di kantor pemerintahan, kantor tempat ibadah. Apabila, ya, di daerah tersebut terjadi bencana alam yang tidak bisa dihindari, itu pun di lapangannya. Kalau masjid umpamanya, jangan tembak-tembak, kalau juga jangan kembali gitu. Kalau di Aceh tsunami umpamanya, kan, memilih di masjid, tapi bukan di dalam masjid, di lapangan atau di areanya boleh. Kalau dengan keadaan yang kritis, kalau di balik ini, pengalaman saya menjadi penyelenggara itu dari 2014 belum pernah ada yang dimusola di masjid, ya. Semuanya pakai tenda, karena KPU sudah menganggarkan, ya. Ada anggaran pembuatan
yang membidangi itu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Lanjut, fokus pengawasan pemungutan suara hasil pemilih yang tidak berhak mendapatkan hak pilihnya. Memang pemilih yang tidak berhak mendapatkan hak pilihnya. Ya, apabila dia tidak ada ya surat pindah dari asalnya, bahwa dia ada orang sini yang Bandung sini ya, dan dia tidak ada surat pindah memilih, ini dia tidak bisa memilih. Ya, pemilih dalam daftar pemilih tetap, ya itu pemilih dalam daftar pemilih tetap harus memilih, kecuali dia tidak mau memilih. Ya, pemilih pindahan atau daftar pemilih tambahan itu adalah pindahan, atau yang orang apa namanya dia dalam berapa bulan kemarin menikah ke sini, ya terus dia urus di luar ini mau pindah ke Batu Dagu, itu namanya pemilih pindahan. Nah, diperhatikan ya di DPD. Pemilih dalam daftar pemilih khusus atau pemilih tambahan itu juga ada, ya. Tapi pilkada ini jarang sih terjadi, kebanyakan di pemilu itu pemilih tambahan dan pemilih khusus itu, karena biasanya kalau pilkada ini ya yang orang tidak menetap di wilayah pemilih itu biasanya dia pulang ke daerah asalnya kalau dekat. Yang kelima, memastikan surat suara sah dan belum tercoblos. Nah, pada surat itu diperhatikan, bertepuk dia nomor urutnya atau di dalam, ya, di surat suara itu ada tulisan itu, ya garis itu, ya segi 4 itu, di luar garis sah tidak, tapi perhatian oleh DPR ya, kerjasama dengan KPPS, perhatikan surat suara pelaksanaan melindungi asas perubahan tadi, ya. Terus selanjutnya pendampingan bagi pemilih. Nah, pendampingan yang kalau dia sakit, dia didampingi oleh KPPS. Gabung. Ini bilang